Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi sholli sodli wa yassirli amri lahlul uqdatan min lisani yafqahu qouli. Anak-anakku sekalian, marilah kita luruskan niat belajar karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya marilah kita berdoa belajar. Robbi jidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Robbi jidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Materi yang sudah anak-anakku dengarkan di bagian 1 maupun di bagian kedua, selanjutnya pada bab 1 ini akan dilaksanakan penilaian. Tentunya anak-anakku silahkan didengarkan terlebih dahulu. G. Penilaian. 1. Penilaian sikap. A. Perhatikan di lingkungan Ananda sekalian, di RT atau di RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, atau di tingkat nasional. Ada pemimpin yang tidak amanah, tidak memenuhi janji-janji saat kampanye, atau malah terlibat korupsi. Apa langkah-langkah yang Ananda ambil? Berikan jawabannya berdasarkan skala prioritas. Jika menemukan tipe kepemimpinan tersebut, jawabannya dicatat di buku catatan atau di buku praktikum. B. Berilah tanda checklist pada kolom berikut dan berikan alasan setelah menelaah materi Quran Surat An-Nisa, Quran Surat keempat, ayat ke-59 tentang ketaatan. Nomor, pernyataan, jawaban, setuju, ragu-ragu, kemudian TS tidak setuju, alasannya. Nomor 1. Pernyataan. Setelah mempelajari materi ini, menumbuhkan kesadaran diri untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul dan ulil amri, silakan dijawab apakah setuju, ragu-ragu, atau tidak setuju. Berikan alasannya. 2. Materi ini mendidik diri saya untuk tidak mempertentangkan antara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasul, dan ketaatan kepada ulil amri, pemimpin di antara kalian. Silakan dijawab dan berikan alasannya. 3. Setelah memahami materi ini, membuat diri saya berperan aktif dalam menghalau pemahaman yang tidak benar tentang makna taat. Silakan dijawab, sebutkan juga alasannya. 4. Setelah memahami materi ini, mendorong diri saya untuk mencintai tanah air sebagai bagian dari ketaatan kepada ulil amri. Silakan dijawab, berikan alasannya. 5. Setelah memahami
materi ini menumbuhkan semangat bersama dalam merajut kebersamaan di wilayah dan lingkungan masing-masing? Silakan dijawab dan berikan alasannya. Keterangan S itu setuju, RG ragu-ragu, TS tidak setuju. 2. Penilaian pengetahuan. A. Berilah tanda silang pada jawaban yang paling benar. 1. Perhatikan dengan seksama potongan Quran Surat An-Nisa, Quran Surat keempat ayat ke-59 berikut ini. Wa ulil amri minkum fa in tanazza'tum fi say'in. Arti kata-kata yang diberi nomor secara berurutan adalah A. 1 di dalam kurung kepada pemerintah, 2 di dalam kurung pemimpin sejati, 3 dalam kurung kekuasaan mutlak. B. 1 di dalam kurung jabatan khalifah, 2 di dalam kurung memenuhi amanah, 3 di dalam kurung pemimpin mutlak. C. 1 dalam kurung di antara kamu, 2 di dalam kurung kamu berbeda pendapat, 3 di dalam kurung tentang sesuatu. D. 1 di dalam kurung pemimpin bijak, 2 di dalam kurung kekuasaan duniawi, 3 dalam kurung syarat pemimpin. E. 1 dalam kurung atasan yang cerdas, 2 di dalam kurung jika berselisih, 3 dalam kurung carilah solusi. Silakan anak-anakku pilih jawaban yang paling tepat dari pernyataan nomor 1 dalam kurung, 2 dalam kurung, dan 3 nomor kurung. 2. Aturan mencakup segala aspek kehidupan. Dan karena itu setiap muslim wajib mentaati semua aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Al-Qur'an. Hal ini disebabkan A. Manusia tidak dapat membuat aturan. B. Setiap pekerjaan yang dilakukan harus ada aturan. C. Untuk meringankan manusia dalam bergaul dengan sesama. D. Aturan Allah Subhanahu wa taala itulah yang terbaik dan sesuai dengan kebutuhan. E. Harus ada sikap saling menghargai terhadap adanya aturan hidup. Silakan pilih jawaban yang paling tepat nomor 2. Nomor 3. Kata akibat terbaik dalam tanda kutip dalam Quran Surat An-Nisa ayat ke-59 merupakan terjemahan kata dari A. Wahsanu, B. Ta'wil, C. Minkum, D. Tanaza'tum, E. Wa ahsanu ta'wil. Sekali lagi, kata di dalam tanda kutip akibat terbaik, jawabannya ada di antara A, B, C, D, dan E. Pilih salah satu jawaban yang paling tepat. Nomor 4. Kemudian jika kamu berlainan pendapat
tentang sesuatu, maka kembalikan kalimat di bawah ini yang sesuai dengan terjemahan tersebut. Terdapat di dalam Quran Surat An-Nisa ayat ke-59 adalah A. Fa'ing tanaza'tum fi say'ing farodduhu. B. Wa ulil amri minkum. C. Khairu wa ahsanu ta'wil. D. Atiullaha wa atiur rasul. E. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhiri. Silakan pilih salah satu jawaban yang paling tepat. Ayat Al-Quran yang artinya kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan. Jawabannya ada di antara A, B, C, D, dan E. Pilih jawaban yang paling tepat. 5. Ketentuan itu memiliki dimensi yang luas, tergantung lingkungan tempat kita semua berpijak. Makna taat kepada ulil amri bukan sekedar patuh pada aturan-aturan, tetapi juga bermakna A. Mau melakukan perubahan ke arah yang layak untuk dituju. B. Menyepakati aturan yang sudah dibuat berdasarkan kepentingan. C. Ikut berpartisipasi melaksanakan program yang dicanangkan pemerintah. D. Adanya kesepahaman yang harus dilaksanakan dengan berurutan. E. Memiliki kesanggupan yang mengedepankan keberhasilan. Pilih salah satu jawaban yang paling tepat untuk nomor 5. 6. Makna ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul, dan ulil amri sesuai Quran Surat An-Nisa ayat ke-59 sangat menekankan perilaku taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah A. Hasil kesepakatan. B. Sesuai kebutuhan. C. Adanya jaminan. D. Diperhitungkan. E. Bersifat mutlak. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat untuk nomor 6. 7. Ketaatan itu muara dari kebahagiaan. Karena itu Al-Quran mendorong umatnya selain harus mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga harus mentaati Rasulnya. Karena jawabannya A. Semua Rasul memiliki tugas yang sama, mengajak bertauhid. B. Para Rasul itu diberikan bukti kerasulannya berupa mukjizat. C. Perintahnya merupakan pengejawantahan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Seorang Rasul merupakan orang suci yang diberikan wahyu. E. Tidak ada manusia yang sempurna kecuali para Rasul. Untuk nomor 7, silakan pilih jawaban yang paling tepat di antara huruf A, B, C, D, dan E. Nomor 8. Perhatikanlah ayat sebagai berikut. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asam'u wa ta'atu ala mar'il muslim fima ahaba
wa kariha ma lam yu'mar bima siyat fa idza umiro ba ma'siyat fala sama'a wala ta'at. Rawahu Bukhari. Terjemahan yang tepat untuk kata yang digaris bawahi di bawah ini adalah garis yang dibawahi yang dimaksud yaitu faida umiru bima siyat fala sam'a wala ta'at. Terjemahannya, A. Barang siapa mentaatiku, sungguh dia telah mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Barang siapa mentaati seorang pemimpin, sungguh dia telah mentaatiku. C. Maka jika diperintah untuk maksiat, maka tidak wajib mendengar dan taat. D. Dan barang siapa bermaksiat kepada seorang pemimpin, maka dia lalim. E. Sesungguhnya dia telah melakukan maksiat kepadaku, karena itu dia zalim. Silakan pilih salah satu jawaban yang paling tepat untuk nomor 8 antara huruf A, B, C, D, dan E. 9. Keberadaan para rasul menjadi bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia agar hidupnya bahagia dunia dan akhirat. Tidak terbayangkan akibatnya jika tidak ada para rasul. Contoh dari perintah mentaati para rasul seperti pernyataan di bawah ini, kecuali A. Menjadikan rasul sebagai uswatun hasanah. Uswatun hasanah artinya contoh teladan yang baik. B. Mengikuti semua ajaran yang dibawa para rasul. C. Senantiasa melakukan apa yang dicontohkan oleh para rasul. D. Memperingati hari-hari istimewa terkait dengan kehidupan rasul. E. Mengamalkan sebagian ajaran saja, karena itulah yang dititahkan. Silakan pilih salah satu jawaban nomor 9, kecuali, yang perlu digarisbawahi, kecuali mana yang memang tidak sesuai. 10. Pemimpin itu membawa pola hidup yang berbeda dalam kepemimpinannya. Apabila ada seorang pemimpin yang tidak amanah, maka sikap terbaik yang harus dilakukan adalah A. Tidak mengikuti pemimpin yang bersikap demikian. B. Kewajiban hanya dilakukan bagi pemimpin yang baik. C. Tidak wajib mentaati karena sudah berkhianat. D. Tetap taat apalagi perintahnya tidak untuk maksiat. E. Menurunkan pemimpin tersebut dari jabatannya. Soal esai. B. Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas. 1. Jelaskan perbedaan antara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Rasul, dan ulil amri. 2. Perhatikan ayat di bawah ini. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Dari ayat di atas, terjemahkan dengan benar. Silakan jawabannya arti dari atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. 3. Jodohkan pernyataan berikut dengan jawaban yang ada di sebelah kanan. Pernyataan.
keharusan mentaati ulil amri? Jika tidak, jawabannya terbaik dan bagus akibatnya keterangan dengan ketaatan kepada Rasul dan para Rasul. Kemudian khairu wahsanu ta'wil. Terjemahannya adalah, silakan diisi. Wa ulil amri minkum fa in tanazza'tum fi syai'in. Hukum nun mati dari potongan ayat tersebut adalah, silakan pilih di antara ihfa dan iklab. Ihfa dan ihfa mengajak kepada kemaksiatan. Nun mati, ya, nun mati ketemu huruf yang ada di depannya. Wa ulil amri minkum wa in tanaza'tum fi syai'in. 4. Sebutkan hubungan positif ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, para rasul dan ulil amri dalam kehidupan sehari-hari. 5. Sebutkan hubungan taat dengan disiplin serta beragama yang baik. 3. Penilaian keterampilan. Buatlah tabel yang menggambarkan hasil hidup orang yang taat dengan yang tidak taat. Terlebih dahulu lakukan evaluasi diri dan pengamatan orang-orang yang berada di sekitar Anda. B. Kegiatan aplikatif dan bermakna. Kelas dibagi beberapa kelompok, kemudian lakukan pengamatan di lingkungan Anda tentang pemimpin yang tidak amanah. Lalu langkah apa saja yang Anda lakukan bersama pihak lain agar pemimpin tersebut menjadi baik. Perkuat juga dengan kajian pustaka untuk menggali lebih dalam tentang solusi menghadapi pemimpin yang tidak amanah. Kumpulkan bukti-bukti portofolio Anda dari hasil pengamatan tersebut. Demikianlah materi pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti kelas 11 bab 1 bagian ketiga yang diakhiri dengan penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan penilaian pengetahuan. Tentu penilaian ini insya Allah dikerjakan pada minggu yang akan datang. Insya Allah. Terima kasih kepada anak-anakku yang soleh yang sudah mendengarkan materi pelajaran bab 1, ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul, dan ketaatan kepada ulil amri, pemimpin di antara kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa kedua orang tua kita dan juga guru-guru kita, serta menerima amal ibadah kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basiril mu'minin fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.